Bahkan how to keep your mabrur hajnya itu, bagaimana kita sudah diberikan dijanji haji mabrur, bagaimana menjaga. Meraih haji mabrur gampang, tapi melestarikan dan menjaga haji mabrur itu yang sangat sulit. Ya, ini yang akan kita bangun bersama. Ya, ini yang akan kita bangun. Nah, untuk melengkapi kemabruran haji kita akan mengunjungi, memperluas wawasan pikiran kita. Ke Madinah ini bukan hanya arba'in. Kalau hanya arba'in saja, wah, bisa saja nggak usah pakai pembimbing, silahkan. Saya tahu, saya tinggal sekian kilo, bolak-balik saja sudah. Tapi bagaimana kehadiran kita di sini ini kita manfaatkan, kita optimalkan keberadaan kita di sini ini dengan memperluas wawasan ilmu pengetahuan kita. Salah satu untuk memperluas wawasan dengan melakukan orientasi apa saja yang ada di sekitar masjid ini. Untuk itu kita akan menuju ke sana. Untuk pendengaran, perpustakaan untuk audiovisual ada di sini. Beberapa hari yang lalu kami dengan Bapak Haji Rahmat sudah mengunjungi perpustakaan di lantai 2. Kalau untuk bapak-bapak naik dari lantai 2, ya, naik dari sini sebelah situ. Di atas itu adalah perpustakaan umum. Perpustakaan umum. Tuh, naik keluar dari pintu yang besar itu, kemudian masuk ke situ, itu perpustakaan umum untuk laki-laki. Sementara untuk perempuan, Ibu Andi, tolong ditunjukkan nanti perpustakaan perempuan, Ibu Andi yang akan mengantarkan ibu-ibu kalau mau memperluas wawasan. Ya, geografi antara Masjid Nabawi dengan masjid ini sangat dekat sekali. Di Indonesia tidak dilakukan bangun masjid kecuali jaraknya berapa kilo? Harus berapa kilo? Nah, baru dibangun masjid. Di sini coba lihat. Di sini Masjid Rasul dibangun, di situ masjid. Siapa yang mendirikan? Bukan Ali bin Abi Thalib. Yang mendirikan itu adalah pengikut-pengikut setia daripada Ali bin Abi Thalib. Perlu bapak-bapak ketahui, Ali bin Abi Thalib adalah merupakan khalifah keempat dari 4 khalifah. Ya, dari khalifah keempat dari 4 khalifah atau khalifah terakhir, dan masa ialah terjadi masa transisi kekuasaan dari dinasti Alawiyah ke dinasti Umayyah. Siapa Alawiyah, siapa Umayyah? Dalam sejarah terjadi pergolakan persaudara. Itulah perang saudara pertama. Harus bapak-bapak tahu, disitulah terjadi perang persaudaraan, perang saudara pertama antara Aisyah bin Abi Thalib dengan Ali bin Abi Thalib dalam yang disebut dengan Perang Unta, Harbul Jamal. Nah, inilah kenapa terjadi, ceritanya panjang. Kenapa masjid ini dibangun di sini? Bapak-bapak harus tahu, para jamaah haji harus mengerti bahwa di Masjid Nabawi ini ada hanya 3 kuburan kuburan. Pertama adalah kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua adalah Abu Bakar Siddiq, dan ketiga adalah Umar bin Khattab. Kemana Utsman, kemana Ali? Utsman dan Ali ada di Baqi. Untuk kompensasi daripada pertolongan orang-orang Syiah, kompensasinya dibangunlah masjid ini. Harus tahu, itulah sejarah. Itulah sejarah. Bahwa tidak semua orang akan rela dengan kondisi yang ada. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu harus tahu siapa Ali. Ali itu adalah menantu. Di samping khalifah keempat adalah anak mantu dari putri yang tercinta Fatimah Az-Zahra. Yang mana Rasulullah mengatakan, "Lau sarakat Fatimah binta Muhammadin laqata'tu yadaha." Aku tidak akan membedakan siapapun kalian. Seandainya putriku yang tercinta ini, Fatimah, darah dagingku yang mencuri, akan kueksekusi, akan kupotong tangannya kalau ia mencuri. Inilah kecintaan Rasul, dan ini juga lebih cinta dia dengan egaliter, persamaan hukum diterapkan kepada siapa saja.
Inilah anak mantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Ali bin Abi Thalib dan ponakan sendiri dari Rasul. Dan dia sebagai khalifah keempat. Ada pertanyaan? Nggak usah ke sana, ya. Yang penting sudah perlu tahu bahwa saya di Madinah pernah ke Masjid Ali bin Abi Thalib. Kalau ibu ke sana, kalau kita ditakdirkan di sini pada tanggal 10 Muharram, ini penuh manusia, orang-orang Syiah bertepuk tangan. Nah, sini ini tempatnya. Khalifah ketiga siapa tadi? Khalifah keempat. Khalifah ketiga Utsman ibnu Affan. Tanya Pak Ustaz. Nah, di dekat Masjid Abu Bakar Siddiq. Ini Masjid Abu Bakar Siddiq. Arsitek dari segi background latar belakang arsiteknya berbeda dengan Masjid Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini lebih sederhana lagi. Karena apa? Sepenuhnya apa ini yang merawat dan merenovasi ini tidak ada seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Tadinya kubah Masjid Syiah Ali bin Abi Thalib itu akan mau dipasang emas, akan diganti oleh emas seperti kubah yang ada di negara India yang dilakukan oleh orang Bahai. Bapak-bapak mungkin nanti ada sekte namanya sekte Bahai yang menjadikan Ali sebenarnya wahyu itu salah turunnya kepada Muhammad, tapi mestinya wahyu Allah itu turunnya harus kepada Ali bin Abi Thalib. Karena dia lebih berhak. Ini salah satu sekte dari Syiah yang sangat ekstrim sekali. Ya, sekte Bahai. Yang tadi. Sekarang kita lihat bentuk masjidnya dan bentuk arsitek masjid ini sendiri. Terdiri dari kubah besar, kemudian ada 4 kubah kecil, ya. Simbol siapa? Satu kubah yang besar itulah Nabi Muhammad, dan yang kecil-kecil itu adalah Abu Bakar, Omar, Utsman, dan Ali. Kita lihat betapa jaraknya antara. Pertanyaan saya, duluan mana yang dibangun? Masjid Abu Bakar atau Masjid Ali? Hah? Abu Bakar. Pasti Masjid Abu Bakar. Ya? Pasti Masjid Abu Bakar. Kok sudah dibangun masjid ini, dibangun lagi masjid itu? Itulah jawaban dari pertanyaan tadi, bahwa ambisi politik itu tidak pernah padam, bahwa kepentingan individu pasti ditonjolkan sebelum kepentingan lainnya. Dalam hal ini ada hal yang harus kita ambil. Fastabiqul khairat. Hendaklah orang berlomba-lomba menuju ke jalan kebaikan. Ini bukti daripada realisasi fastabiqul khairat. Cuma barangkali lokasinya tidak begitu tepat. Bayangkan jarak Masjid Nabi, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali. Nah, sekarang kita jangan flashback 14 abad yang lalu. Mari kita lihat kondisi saat ini. Kondisi sekarang ini, Saudi Arabia itu memiliki sudah 5 raja. Raja pertama, pendiri dinasti itu adalah 1800. 800-an adalah Abdul Aziz Al Saud. Abdul Aziz mempunyai putra kurang lebih 34 putra putri dari istri yang banyak. Yang memerintah sekarang ini, dinasti kerajaan sekarang ini, semua putranya Abdul Aziz. Dimulai daripada Saud bin Abdul Aziz, kemudian ditumbangkan oleh Faisal. Faisal kurang lebih 20 tahun dibunuh oleh ponakannya sendiri. Ya, ini sejarah. Bukan mati meninggal normal. Tidak boleh keras-keras karena ini politik. Ya, ini tidak boleh keras-keras. Yang menembak siapa? Ibu-ibu tahu? Yang menembak Raja Faisal siapa? Ponakannya sendiri.
bukan siapa-siapa, bukan orang Amerika. Kemudian Faisal meninggal, diganti oleh Khalid ibnu Abdul Aziz. Khalid itu adalah adik tiri daripada Faisal. Hanya beberapa tahun saja dia memangku kerajaan. Hanya beberapa karya di apa itu monumen-monumen yang sempat dia bangun, diantaranya jalan dan lain sebagainya. Setelah itu dia meninggal, konon ada berita dia mati disuntik. Konon, dan ini berita tidak benar. Kemudian langsung digantikan oleh adik tirinya lagi, yaitu satu ayah dengan Fahad ibnu Abdul Aziz, adik kakak dengan Raja Faisal. Itu memangku jabatan kurang lebih 20 tahun. Inilah hasil karyanya. Nih, perluasan museum yang dibangun tahun 94, kemudian perpustakaan, itu banyak sekali yang dilakukan oleh Raja Fahad. Raja Fahad yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Ini semua ini tahun 81 belum bentuk begini ini. Saya tahun 81 ini masih seng-seng semua, itu belum ada bangunan masjid. Menara itu baru 4. Sekarang sudah 11. Ya. 9, 10 ditambah kubah 2. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau di Mekah hanya 9, hanya 8, di sini 10 menaranya. Nah, itu pun ada kompetisi. Karena menara itu jangan lupa bukan hanya sekedar simbol, itu juga menunjukkan ibaratnya kalau Raja Jawa itu adalah kerisnya dia. Nah, itu menara, semakin banyak menara, semakin powernya itu, kekuatannya itu lebih. Jadi ini simbol budaya. Kalau kerajaan Jawa itu punya simbol keris, semakin banyak lekukan-lekukannya berarti semakin sakti, lebih sakti lagi. Iya. Nah, di sini semakin banyak menara-menara itu menunjukkan power kekuatannya. Makanya Mesir itu disebut dengan apa? Thousand of Minarets. Menara apa? Kota 1000 menara. Kalau bapak-bapak ke Mesir sama dengan ke Turki. Ke Istanbul itu menara-menara menjulang tinggi. Dan menara yang bapak-bapak lihat di sini ini adalah hasil inspirasi dari menara yang ada di Turki. Kenapa Pak Ustadz? Karena Saudi Arabia ini pernah dijajah oleh Imperium Ottoman. Ya, negara ini pernah dijajah oleh negara Imperium Ottoman, bukan Turki. Atau istilahnya Turki Utsmani kalau sekarang ini diluruskan bahasanya. Ini negara ini pernah dijajah. Makanya dari segi budaya, culture backgroundnya itu di sini ini banyak orang-orang Turki yang mengajarkan ini adalah otak-otak insinyurnya orang-orang Turki. Makanya beberapa budaya, sentuhan-sentuhan budaya Turki akan kita lihat di sini. Seperti contoh menara. Ya. Kemudian seperti dari segi bangunan ini arsitek Turki. Dari segi makanan, menu makanannya ada shish kebab. Itu adalah makanan Turki. Ya, shish tavuk itu adalah makanan Turki. Gahwaji itu adalah istilah yang dari Turki. Shakshuka itu adalah menu makanan utama orang Turki. Itu dari segi pengaruh interaksi budaya Turki, Imperium Ottomani dengan Saudi Arabia ini. Ya, ada pertanyaan? Topkapi di sana, giginya Rasul ada di sana, rambut ikalnya Rasul ada di sana, pedang Zulfikarnya Ali ada di sana, pedang Amr bin As ada di sana. Jadi banyak peninggalan yang di sini saat Imperium Ottoman berkuasa itu diambil. Sama saja waktu Belanda menjajah Indonesia akan kita dapatkan banyak
banyak buku-buku Jawa, buku-buku banyak di Maktabat Leiden, ya. Begitulah, tidak ada penjajah ikhlas menjajah suatu negara kalau tidak akan menguras habis. Ini yang terjadi dengan Amerika. Sekarang peninggalan Al-Fulailah Walailah yang ada di Irak habis dikuras oleh tentara Amerika. Dan sekarang ukiran yang 3000 tahun yang lalu yang di prasasti itu sekarang diangkat semua ke Amerika. Habis. Nilai sejarah Irak habis. Abdul Qadir Jailani di Brangus. Itulah penjajah. Nah, kenapa ke Maroko? Pertanyaannya betul atau tidak Pak Ustadz? Bukan itu jawabannya. Kenapa harus dipindahkan ke Maroko? Nah, sekitar diketahui di dalam di negara-negara Arab ini ada 16 negara Arab itu ada berkiblat pemerintahannya kepada Alawiyin. Alawiyin itu artinya dinasti Rasulullah, keturunan Ali ibnu Abi Thalib. Ada berkiblat kepada Muawiyyin, kepada Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Termasuk yang berkiblat kepada Ibnu Sufyan itu adalah orang Wahabi. Termasuk yang berkiblat ke Maroko Alawiyin, diantaranya Ordun, Raja Maroko, King Abdullah. Ayahnya sebelumnya adalah King Hussein. Itu garis keturunannya darah itu termasuk darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maroko, King Hasan II, King Raja Hasan II itu termasuk kalau diurut itu sampai bin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang ini itu jatuhnya bukan tapi jatuhnya ke Muawiyah. Iya. Ya, itu ada namanya Sayyid, ada non Sayyid. Nah, mereka ini yang memangku kerajaan ini non Sayyid. Sementara yang Sayyid itu ada di Maroko, yang ada di Jordan. Tapi kekuasaan mereka tadinya ini Saudi ini ditumbangkan oleh Raja King Hussein ini. Yang mengapa ini mamlakat haji itunya, ya. Ini yang pemerintah negara ini dulu adalah keturunan Nabi, karena mereka dalam kepemimpinan tidak begitu pinter, manajemen mereka itu gagal terus. Yang pandai memerintah itu siapa? Dinasti Umayyah, Muawiyah bin Sufyan, Yusuf Hakam, Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Itu orang-orang yang pintar mengatur negara, ya. Yang pandai mengatur negara itu bukan dari keturunan Alawiyin. Mereka itu orang ahli ibadah, orang pandai berdoa. Memang ada. Nah, kalau dinasti ini, Umayyah ini orang-orang pintar. Coba Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid, Ibnu Hakam, itu semua dari dinasti yang sini. Mereka memerintah. Siapa yang mengganjal, siapa punya kepemimpinan. Itulah. Keras tapi disiplin. Tapi perjalanan negara pemerintahan itu berjalan panjang. Nah, seperti kerajaan ini. Kerajaan ini sudah hampir 100 tahun lebih ini. Bukan. Ini. Mana? Ini seperti Libya. Libya itu kerajaan dulu, kerajaan Idris, ditumbangkan oleh Gaddafi. Plak! Diasingkan dia, sampai saat ini Gaddafi sudah 30 tahun memerintah. Karena dengan pemerintah dengan orang Arab itu harus dengan tangan. Makanya waktu kita datang saya bagaimana? Nah, menghadapi orang Arab itu harus begitu. Iya betul Pak Ustadz. Kalau kita lembut, pedagang juga gitu Pak, nggak sopan. Tapi kita kalau bukan berarti karakteristik kita begitu, tidak. Harus tegas menghadapi orang Arab. Karena apa? Belum mengangkat cover mereka sudah minta uang. 5 real. Sehingga banyak orang-orang kita itu tapi tidak apa-apa, tidak rugi, karena kita akan melihat Masjid Gumamah sebelah sini. Ya, ini Masjid Gumamah.
Maaf, silakan angkat kepala sedikit. Bapak-bapak, coba lihat itu masjid. Ya. Itu masjid yang dibungkus dengan apa itu? Ya. Jala hijau. Itu ada kubah satu, ada menara satu dengan kubah. Itu adalah Masjid Umamah. Saat Nabi melakukan dakwah perjalanan di situ menuju masjid, dia selama perjalanan itu dipayungi oleh awan. Dan ini sejarah mencatat bahwa itu bagian daripada bukti kenabian Muhammad SAW. Iya, awannya ya. Mana awan? Mana ada bang? Itu lagi direnovasi. Mana pasar korma? Mana pasar korma? Yang mana? Tunjuk. Oh. Itu yang putih, gedung putih tuh yang banyak pelang. Zoom dong. Terus, ya ini tuh pelang-pelangnya tuh ke kanan. Ya, guys. Yang ada masjid Ihram 5 real. Umroh 5 real. Umroh 5 real. Jadi motivator. Motivator. Makanya orang suka sama dia itu karena itu dia penjelasannya detail banget. Bukan sebagai motivatornya memberikan motivasi kepada orang untuk jadi optimis, jadi pertikaian negara-negara Islam itu tidak pernah kompak. Nah, orang Syiah menjadikan momen itu untuk berdoa di situ. Orang yakin persis kebanyakan orang berdoa di situ. Mohon maaf, pejabat-pejabat banyak datang umrah hanya mencari tempat itu. Orang mencari bupati, mencari wali kota banyak ke situ. Besok. Nah, ini rahasia. Jalanan. Ya. Jadi alhamdulillah pulang mereka jadi. Nah, itulah. Sekian, terima kasih.